Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut. Kita akan mencoba simulasikan ADC. ADC yang kita pilih adalah ADC 8 bit. Kenapa 8 bit? Karena microcontroller kita 8 bit mesinnya. ADC itu apa? ADC adalah analog to digital converter. Jadi merubah besaran analog ke digital. Jadi ADC ini sangat penting sekali jika kita ingin menggunakan sensor ya. Jadi sensor itu ada transdusernya. Nah, kemudian misalnya sensor suhu nih. Sensor suhu. Jadi dia merubah besaran fisik suhu menjadi besaran listrik yang berupa nanti langsung tegangan analog. Ya kan dari sensor suhu tadi. Nah, kemudian kita gunakan ADC ini untuk merubahnya menjadi digital. Nah, dari digital itu baru kita bisa proses oleh microcontroller. Oke ya. Itu singkatnya. ADC yang kita pakai itu adalah tipe single input analog ya, simple input analognya, yaitu ADC 0804. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya. Ini bagus juga nih, bisa tegangannya 2,5 volt, kecil ya. Nah, ini adalah tipikal pemakaiannya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah transdusernya, nanti misalkan ini sensor suhunya di sini. Kalau sensor suhu berarti LM35, LM34. Presisi sentigrade ya. Ya, presisi sentigrade. Pokoknya presisi pengukur suhu aja. Transduser suhu. Nah, nanti mikroprosesornya kita pasang di sini. Oke, ini ada bus datanya 8 bit, ini kontrolnya. Kemudian ini untuk inputan. Lihat nih, ini transdusernya berarti ini inputannya. Sebelum VN negatifnya ini. Ini bisa kita mau pakai rangkaian bridge ya. Bisa kita gunakan ini rangkaian bridge. Jadi yang ground ini bukan ground ke digital ya. Ke salah satu dari kaki bridge tadi. Ya kalau kalian ikut rangkaian elektronika pasti tahu deh rangkaian bridge seperti apa. Ini adalah clocknya, tegangannya 5 volt di sini, bisa 2,5 ya, tergantung dari sistem yang kalian pakai. Referensi nanti bisa kita lihat. Nah, ini adalah digital ground, analog ground tuh ini sama, bisa disambung kalau sama. Oke, nah kita akan coba membuat ini nanti. Nah, karena ini kita lihat transdusernya terhubung dengan 5 volt, berarti nanti 5 volt dibagi dengan 256. Itu adalah kenaikan minimum dari yang bisa terdeteksi yang bisa ada bilangan binernya ya. Jadi kenaikannya itu minimum 5 volt dibagi 256. 256 dari mana? Dari 2/8 bit. Oke, di sini kita bisa lihat di datasheet ini ada table of content-nya, pin configuration. Nah, ini ini pin-pinnya ya. Datanya 8 bit. Ya, bisa lihat sendiri lah ya. Oke. Ingat VN ini tadi bisa kita lihat pada rangkaiannya. Bisa menggunakan H-bridge, H-bridge. Apa tuh? Jembatan Western model-model gitu. Ground sama digital ground seharusnya beda. Seharusnya, tapi kalau misalkan sama ya disamain aja nggak apa-apa. Ini referensi nanti penting nih untuk full scale readingnya. Nanti kita lihat ya. Oke. Ada spesifikasi maksimum 65 volt. Kalau lebih dari ini bisa jebol, rusak. Kemudian tegangan apa nih? Kontrol inputnya. Wih, bisa 18 volt ya, bayangin. Besar ya. Bisa baca sendiri deh. Oke, thermalnya ini lebih dari ini jebol. Electric characteristic, aduh kelamaan. Nah, ini yang penting ya. Bagaimana cara mengoperasikannya? Nah, cara saat membaca atau mengkonversi. Ingin membaca dari transducer. Ya.
Caranya gimana? Nih, pertama kaki CS-nya itu harus low. Ya, kemudian kaki CS low. Kemudian setelah beberapa saat kita buat WR-nya low. Gimana sih kalau pada microcontroller ya berarti clear ya. Pertama WR-nya harus 1 dulu, berarti set bit WR. Kemudian tar ulangi deh. Pertama CS-nya 1 ya, berarti set bit CS. Kemudian clear CS, clear. Kemudian kita kasih tunda waktu pakai NOP. Nah, kemudian WR-nya kita turunin. Kemudian kita naikin lagi, set bit lagi. Nah, setelah itu kita tunggu INTR, kaki INTR. Ingat ya, ini semua ada pada pin yang di tadi ya, kaki pada ADC. Nah, pada yang ini ya, CS itu turunin tadi RD nih. Oke, jadi harus ingat itu ya. Oh, mana dia? Ini. Oke, pertama CS nya kita lowin, kemudian CS nya low, kemudian WR nya low, kemudian naikin lagi WR, baru CS nya kita naikin lagi. Nah, kemudian kita tunggu selama interruptnya 0, berarti konversi setelah selesai. Gitu, nanti microcontroller akan mengecek apakah interrupt udah kaki INTR ini low atau enggak. Kalau low berarti konversi udah selesai. Tinggal kita baca. Kita bisa gunakan interrupt nanti pada kaki port 3 titik berapa tuh interrupt. Pada microcontroller itu kaki interrupt tuh P3.2 ya, port 3.2 sama 3.3 tuh external interrupt. Jadi kita bisa gunakan ini nanti kalau mau dipakai interrupt ya, kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi baiknya pakai sih. Nah, setelah konversi selesai ditandai dengan interruptnya dari 1 ke 0 ya, kemudian nah ini ya, selain 0 ya interruptnya. Nah, CS-nya kita nolin lagi. Oh ya, CS-nya bisa kita akses, interruptnya jangan kita ubah. Ini otomatis dari ADC-nya. Jadi kita ubah tuh CS sama RD sama WR-nya aja. Ya, interruptnya dari keluaran kontrol dari ADC. Oke. Sekali lagi ya, pas CS-nya udah 0 berarti udah selesai konversi. Nah, setelah beberapa saat CS-nya kita turunin. Turun. Nah, selama turun nih baru sinyal read kita turunin juga. Turun. Nah, pas dia turun setelah berapa saat baru data di output keluar. Setelah tunda waktu TACC. Ya. TACC accord diperoleh, acquire. Nah, keluar datanya ini, baru read-nya kita naikin lagi. Kemudian CS-nya kita naikin lagi. Nah, setelah ini kita naikin, maka outputnya kembali ke posisi 3 state. Jadi terputus dari microcontroller. Bagono. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan, nah ini ya, dari datanya kita bisa lihat ini cara ADC-nya standalone. Ini nggak terhubung dengan microcontroller. Kita bisa lihat rangkaiannya seperti ini. Nah, kita akan coba buat dulu ini. Setelah ini berhasil, nanti baru kita hubungkan dengan microcontroller. Oke.